Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hermanto untuk mata kuliah Bahasa Indonesia MKU. Baik, salam bahagia, salam sejahtera untuk kita semua, dan tentunya salam sehat untuk kita semua. Syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya bisa menyapa sahabat literasi dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dan nampaknya di sini ada yang dari Pulau Kalimantan. Halo, mana dari Pulau Kalimantan? Oke, baik, semoga selalu sehat ya. Dari Pulau Sulawesi juga nampaknya sudah muncul juga, luar biasa. Dari Pulau Sumatera juga ini sudah hadir di sini, ada dari Riau, kemudian dari Aceh, kemudian dari Lampung, ya, dari Medan, ya, juga sudah bisa hadir di sini. Dari Jambi juga sudah, oke. Kemudian ini juga Pulau Jawa juga ya, ini mahasiswa dari Pulau Jawa juga kelihatan ini. Oke, semoga selalu sehat ya, dari Banten, kemudian Jakarta, Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, Yogyakarta juga ini sudah muncul. Oke. Kemudian saya akan menyapa sahabat literasi dari Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Bali. Oke, luar biasa, Beli dari Bali, halo, becik-becik gitu ya. Oke, kemudian juga dari Papua juga namanya, mudah-mudahan ada yang dari Papua juga ya. Oke, baik. Dan dari seluruh Indonesia yang sangat luar biasa, karena kebetulan kelas ini adalah miniatur dari Indonesia. Dan alhamdulillah hari ini sekali lagi saya bisa menyapa sahabat literasi semua, dan mari kita sempurnakan niat kita pada kesempatan hari ini dengan berucap doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai? Ya, semoga kita selalu diberikan nilai berkah ya. Oke, amin, amin, ya Allahumma amin. Baik, tetap semangat, sukses, dan bahagia. Itu menjadi moto di dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Karena kita harus membahagiakan kita ya, dengan cara kita masing-masing gitu ya. Nah, pada perjumpaan kali ini saya akan menyampaikan lanjutan dari materi sebelumnya terkait dengan bagaimana bahasa Indonesia dalam koridor karya ilmiah. Ya, capaiannya saya pikir kemarin sudah saya sampaikan, Pak Hermanto sampaikan, tidak usah dibahas lagi, gitu ya. Ya. Nah, kalau kemarin kita berbicara tentang ciri-ciri, ya, kemudian juga tentang bagaimana hal-hal yang harus dihindari. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkanlah Pak Hermanto untuk menyampaikan bagaimana ya untuk mengawali proses penulisan. Ya mungkin kalau Anda menulis update status gitu ya, itu nggak usah ada awalan atau akhiran gitu ya. Artinya lebih konteksnya bukan pada wilayah update status, tetapi pada wilayah bagaimana kerangkanya adalah dalam tataran penulisan karya ilmiah. Yang saya yakin sekali lagi ini kan calon intelektual muda gitu ya, di bidangnya masing-masing, calon-calon duta bahasa di lingkungannya masing-masing, sehingga bahasa Indonesia akan tetap kita jaga, akan tetap kita kawal, akan tetap kita apresiasi dengan sangat baik sekali. Ada 3P sebenarnya, rumus yang paling sederhana ketika ini tidak ada di slide ini ya. Ini tidak ada, sekali lagi tidak ada di slide yang pada sampaikan ini, di luar itu. Ada rumus 3P atau P3 gitu ya. P yang pertama adalah apa? Pra penulisan. Apa? Pra penulisan, betul sekali. Yang kedua adalah proses penulisan, ya. Setelah proses penulisan, kemudian P yang ketiga adalah pasca penulisan. Ingat, bukan pasca. Pasca, C, pasca penulisan. Nah, pra apa yang kita lakukan? Membuat kerangka. Kerangka apa? Kerangka tulisan pastinya ya, bukan kerangka tengkorak gitu ya, tapi kerangka tulisan. Atau lain gitu ya, mapping ya. Sekarang itu kan banyak sekali aplikasi-aplikasi tentang itu ya. Oke. Pra penulisan isinya adalah membuat mapping atau membuat kerangka karangan atau tulisan. Isinya apa? Sesuai dengan kebutuhan. Baru kemudian pada tahap yang kedua ya adalah sebelum kita ke P yang kedua adalah di samping membuat kerangka juga mengumpulkan referensi. Iya, ya. Kalau kita menulis skripsi makalah tanpa referensi kan itu kan kita omong doang ya, tanpa adanya bukti otentik berupa referensi otentik yang dimunculkan.
Nah, baru kemudian pada P yang kedua adalah tentang bagaimana proses pengembangan dari apa? Pengembangan dari kerangka itu. Iya, sehingga apa? Fungsinya kerangka apa? Agar tulisan lebih sistematis. Dari mulai bagian pertama, bagian tengah, bagian akhir kita akan berbicara apa, itu kan ada di sana. Baru yang ketiga adalah pasca penulisan. Istilah kerennya adalah editing. Saya paham itu diingat ya. Aduh, mengedit karena teman-teman yang laporan itu, wah luar biasa. Cukup memakan waktu dan tenaga. Sehingga Pak Harmanto harus merekrut beberapa orang untuk menjadi tim editor gitu ya. Oke. Nah, itu ya artinya secara umum dibagi menjadi tiga P. Pra penulisan, proses penulisan, dan pasca penulisan. Ingat 3P atau P3 tahapan dalam menulis ilmiah. Nah, kita masuk pada poin yang pertama yaitu memulai menulis karya ilmiah. Nah, sumber inspirasi dapat diperoleh melalui apa saja? Salah satunya adalah membaca buku, membaca artikel jurnal ilmiah, dan sumber lain yang relevan, misalkan dengan diskusi, dengan menyimak obrolan, dengan ikut seminar, membaca makalah, dan lain sebagainya, itu bisa menjadi sumber inspirasi. Dan kenapa pada pertemuan sebelumnya Pak Harmanto menugaskan, bahkan mewajibkan kepada sahabat literasi semua, untuk mencari satu artikel jurnal yang terakreditasi. Salah satu tujuannya adalah agar teman-teman itu melek secara teknologi terkait dengan bagaimana penggunaan Sinta di dalam pencarian artikel berbasis akreditasi Sinta. Begitu ya, itu tujuannya biar nggak usah lama-lama lah ya kuliahnya, yang lebih cepat, lebih baik gitu ya. Yang kedua, menulis pada umumnya dimulai dari rasa peka atau sensitif. Siapa di sini orangnya yang baperan? Yang sensitifan ada? Nah, artinya apa? Peka terhadap fenomena di lingkungan sekitar kita. Dengan apa? Bertanya, menganalisis, menemukan jawaban, dan kemampuan dalam menyampaikan. Baik menyampaikan dalam lisan atau dengan menggunakan media tulisan. Itu terserah konteksnya bagaimana. Kemudian selanjutnya, yang ketiga adalah bagaimana langkah-langkah menulisnya, Pak. Jelas, yang pertama adalah menentukan topik. Topik ya, atau tema. Ya, ini tidak ada yang namanya topik, tidak ada yang namanya topik ya. Biasanya ada mahasiswa yang namanya topik Fakhrudin misalkan, tapi tidak ada di sini. Kemudian yang kedua, berpikirlah bahwa menulis adalah seni. Sama, ya seperti seni suara, seperti seni tari, seni ukir, seni lukis, dan lain sebagainya. Itu penuh dengan keindahan. Kok bisa, Pak? Iya, nyatanya. Andre Hirata, kemudian Dewi Lestari, Sapardi Djoko Damono, itu dengan menulis bisa menjadi, tanda kutip ya, profesi dalam kehidupan. Ya, misalkan seorang esais ya dalam koran sekali dimuat artikelnya dapat royalti ya 300 sampai 500 ribu gitu ya, lumayan ya. Kemudian Anda PKM, lolos PKM, jadi juara PIMNAS ya, dapat reward jutaan gitu ya. Itu kan dari keterampilan menulis. Keindahan menulisnya itu diimplementasikan dalam bentuk PKM. Apa itu PKM? Nanti ada sesi selanjutnya, monggo. Ya, yang ketiga, mulailah menulis tanpa terlalu memperhatikan tata tulis dan gramatika. Oh, kok bisa, Pak? Ya, untuk penulis pemula, ya, Pak Hermanto sarankan, jangan kemudian terbebani dengan sistematika, gramatika dan sebagainya, malah nggak jadi, wis yakin. Ya, makanya Pak Hermanto memberikan tugas yang ringan-ringan saja, senyamannya dulu saja. Ketika ada yang salah ya wajar, karena itu penulis pemula gitu ya. Penulis yang sudah mahir saja ada kesalahan-kesalahan sedikit sih nggak masalah, apalagi kita ya sebagai penulis pemula, jadi no problem. Jadi tetap berlanjut saja. Dan mudah-mudahan di kelas Anda ini nanti untuk proyek penulisan buku ini bisa selesai ya. Sayang Anda sudah menulis dengan sangat apik, dengan sangat baik, sehingga wujud apresiasi Pak Hermanto jelas membukukan, bukan menggudangkan karya Anda. Sayang ya, apalagi jadi bungkus apa? Bungkus tempe ya, nggak mau. Atau bungkus nasi kucing.
yang kemarin sedang viral ya. Ada apa namanya? Sate ya. Apa bungkus kertasnya itu ada vaksinasi COVID tulisannya gitu ya. Itu sempat viral. Nah, jadi abaikan saja ya. Oke. Yang keempat, mulailah dengan kata-kata dan kalimat yang mudah, yang sederhana saja. Ya, berdasarkan hasil pengamatan atau berdasarkan hasil review dari jurnal, dari artikel jurnal dengan judul bla 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 bla, dapat diperoleh kesimpulan bla bla, kan gampang, tinggal mengadopsi saja gitu ya. Yang kelima, memilikilah prinsip-prinsip kejujuran dan motivasi yang kuat. Maksudnya apa sih, Pak? Maksudnya adalah kejujuran di sini adalah contoh ketika kita mengutip, ya kita tuliskan ya siapa nama yang kita kutip ya satu. Yang kedua, tinggal munculkan nanti di daftar pustaka itu sebagai wujud ya kita memberikan penghargaan kepada si penulis tersebut dan tentunya memiliki motivasi yang kuat. Contoh misalkan, motivasi menulis saya ingin apa? Saya ingin eksis. Yang kedua, dengan menulis saya bisa menambah poin dan koin misalnya. Boleh. Dengan menulis saya bisa terkenal. Boleh. Dengan menulis saya bisa menjadi profesi oke. Karena banyak sekali ya penulis-penulis di Indonesia yang hebat dan ternyata dari menulis itu bisa menghasilkan sebuah profesi yang luar biasa. Oke, selanjutnya. Nah, kalau tadi dalam memulai menulis karya ilmiah, selanjutnya adalah langkah-langkah dalam penulisan karya ilmiah. Ya, di sini ada beberapa. Yang pertama, merumuskan judul. Nah, judulnya apa? Ya, munculkan di awal. Pak, apakah judul itu harus dimulai dari awal? Tidak. Sekali lagi, kalau dipertanya Pak, apakah harus dimulai dari judul? Tidak. Senyaman-nyamannya Anda. Tetapi idealnya karena penulis pemula biasanya bermula dari judul. Ya, baru kemudian dari judul turunkan. Ya, merumuskan masalahnya apa? Jangan sampai Anda karya ilmiah itu sebagai ajang curhat. Tetapi masalahnya apa? Kemudian tujuannya apa? Solusinya apa? Dimunculkan. Sehingga apa? Merumuskan masalah. Kata kuncinya apa? Dengan membuat kalimat tanya. Iya, bagaimana? Apakah? Gitu ya. Sehingga itu memudahkan kita dalam melangkah pada apa selanjutnya. Merumuskan tujuan. Merumuskan tujuan ini tidak lepas dari rumusan masalah tadi. Kalau rumusan masalah kata kuncinya adalah dengan kalimat tanya, tapi kalau tujuan ini menggunakan kalimat informatif. Contohnya bagaimana Pak? Contoh misalnya. Dalam penelitian research and development, dalam penelitian pengembangan. Contoh misalkan, bagaimana tahapan dalam pengembangan media pembelajaran berbasis fokus key materi teks drama bagi siswa SMA kelas 10 misalkan, tanda tanya. Berarti tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui tahapan dalam pengembangan media pembelajaran berbasis fokus key materi teks drama bagi siswa SMA kelas 10. Nah, kan memiliki relevansi yang pas kan ya. Sekarang apa? Antara rumusan masalah, tujuan itu tidak bisa dipisahkan. Nah, yang keempat, mengidentifikasi pembaca. Ya, siapa pembaca Anda? Ini kalau dalam konteks karya ilmiah jelas pembacanya adalah ya kaum akademik. Ya, kaum akademik, kemudian dosen pembimbing Anda gitu ya. Nanti apalagi nanti akan dikembangkan menjadi sebuah artikel jurnal yang terakreditasi Sinta atau malah Scopus. Sudah ada yang pernah menulis jurnal, artikel jurnal, atau sudah sampai ke Scopus? Nah, semoga ada ya. Oke. Kemudian menentukan cakupan materi. Nah, materi dibangun dari mana, Pak? Dibangun dari judul yang Anda munculkan. Berarti kalau tadi judulnya adalah, contoh ya, pengembangan media pembelajaran berbasis aplikasi fokus key materi teks drama bagi siswa SMA kelas 10. Berarti apa yang dimunculkan? Jelas ya, berarti teorinya tentang materi tentang media, kemudian fokus key, kemudian juga materi teks ya, teks drama,
Kemudian selanjutnya tentang bagaimana media pembelajaran, kemudian karakteristik siswa SMA. Nah, itu kan yang membangun dari apa? Materi dikembangkan itu kan dari judul sehingga memudahkan itu. Yang keenam, mengumpulkan referensi atau rujukan dan data serta informasi yang diperlukan pada saat tulisan disusun. Jelas ya, referensi-referensi itu ya diusahakan ya 5 tahun terakhir ya. Ya 5 tahun terakhir, dan akan sangat mudah sekali ketika teman-teman sudah mengumpulkan sejak awal, terlebih ketika di latar belakang masalah itu dimunculkan penelitian-penelitian terakhir 5 tahun terakhir, bisa diambil dari artikel jurnal ya, atau juga dari penelitian terakhir. Ya, cuma kalau saya sarankan sih nanti teman-teman di bagian latar belakang masalah ambil saja 5 jurnal terbaru ya, terakreditasi Sinta atau malah yang indeks Scopus. Itu akan menjadi hal yang luar biasa. Ya, hal luar biasa kan apa? Karena ada update informasi dari karya artikel jurnal terbaru. Nah, yang ketujuh, mulai menulis bagian-bagian dari struktur karya ilmiah, tahap demi tahap, atau dalam bahasa Inggris step by step ya, secara kronologis dan berdasarkan kaidah tata tulis karya ilmiah. Ini akan menjadi satu cara, akan menjadi satu tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang ideal menurut Pak Hermanto, sehingga nanti teman-teman akan lulus lebih cepat ya, gak usah berlama-lama. Kan udah pada pengen menikah kan ya, oke, jangan bekerja dulu lah ya, apalagi yang cowok-cowok ya, ini punya tanggung jawab yang besar karena akan apa ya, akan memberi makan anak orang, oke, sehingga khusus untuk yang laki-laki terutama ya, bekerja dulu menyiapkan sangu atau bekal nanti. Oke, setuju ya? Oke. Nah, jenis-jenis karya ilmiah. Oke, karya ilmiah populer, ya, karya ilmiah spesifik, kemudian makalah dan kertas kerja. Nah, karya ilmiah populer ini seperti yang Pak contohkan tadi, karena kata kuncinya adalah populer. Ya, ini biasanya artikel-artikel atau tulisan-tulisan yang sering muncul di koran atau media massa yang lainnya. Anda sudah pernah baca tajuk rencana? Anda sudah pernah baca kolom opini atau esai di surat kabar? Nah, contohnya adalah itu. Yang lainnya apa, Pak? Reportase, pemberitaan yang terdapat dalam media massa. Itu contoh dalam karya ilmiah populer. Yang kedua apa? Karya ilmiah spesifik. Oh, kok spesifik, Pak? Ya, artikel ilmiah spesifik biasanya ditulis untuk kepentingan akademis. Misalnya KTI, karya tulis ilmiah, yang dijadikan syarat untuk kelulusan. Ini bukan kelulusan, tapi kelulusan mahasiswa program diploma D3. Di sini kan tidak ada yang D3 ya, atau ada? Oke, berarti kalau ada ya ini teorinya, kalau tidak ada ya nanti di skip saja ya. Oke. Nah, biasanya membuat laporan karya tulis ilmiah. Ya, ini bisa ditulis secara khusus sebagai hasil pembahasan terhadap suatu masalah atau problem, bisa juga ditulis berdasarkan hasil penelitian tetapi disampaikan dalam bentuk lebih praktis daripada skripsi, tesis, dan disertasi. Lebih ringkas, lebih sederhana. Yang ketiga, makalah. Nah, jelas ya kalau makalah Anda sebagai seorang mahasiswa itu kan sudah sangat populer, sudah sangat terbiasa ketika membuat makalah. Makalah itu apa sih? Ya, jelas makalah merupakan salah satu bentuk tugas untuk mahasiswa ya di dalam kerangka ilmiah, dan sistematikanya ada dua ya yang Pak Hermanto ketahui. Ada yang basisnya adalah bab 1, bab 2, bab 3. Namun ada juga yang konsepnya sama seperti ketika Anda membaca artikel jurnal. Nah, seperti itu. Jadi ada 2 versi. Yang keempat, kertas kerja. Nah, karya tulis ilmiah ini tentunya bersifat lebih mendalam daripada makalah, dengan menyajikan data di lapangan dan kepustakaan yang bersifat empiris dan tentunya objektif. Ya, ini jenis-jenis dari karya ilmiah. Nah, ada lagi. Nah, skripsi. Ya, apa yang Anda pikirkan ketika berkata skripsi? Ya, pasti untuk Anda ke depannya, ya kalau Anda tidak mau jadi mahasiswa abadi, ya harus membuat skripsi. Ya, tenang saja, teman-teman, tidak usah panik, tidak usah bingung, karena nanti akan mendapatkan
dosen pembimbing skripsi atau dosbing ya, bukan dosis ya, ya dosen pembimbing skripsi ya. Oke, juga nanti akan dipandu oleh buku pedoman sehingga jangan apa ya anggap susah skripsi, semuanya orang akan melaluinya. Ya kalau sedikit merasa pusing, sedikit harus ganti-ganti judul, enggak, ya boleh. Artinya itu hal yang wajar. Saya saja dulu ketika kuliah itu berapa ya? 4 kali ganti judul kalau nggak salah. Karena dulu kebetulan dosen pembimbing saya itu sangat idealis gitu ya. Dan saya berpikir positif, justru ini dosen yang satu ini mendidik Pak Hermanto dengan cara beliau ketika mengajarkan tentang bagaimana skripsi. Tapi alhamdulillah hasilnya sangat manis sekali. Hasilnya Pak Hermanto bisa apa ya, bisa membagi cerita kepada sahabat literasi di sini. Yang kedua, yang keenam adalah tesis. Ya, tesis ini untuk karya ilmiah untuk S2, magister. Ya, nanti kalau teman-teman ya punya keinginan untuk menjadi seorang dosen, pengajar atau menjadi ahli widai suara, pembicara, pelatih, setidaknya biasanya lulusannya S2. Adakah yang berminat? Ya. Yang selanjutnya yang ketujuh yang terakhir adalah disertasi. Ini sama-sama karya ilmiah, tetapi untuk sasarannya adalah mahasiswa S3 atau yang menempuh doktoral. Pak, lantas bedanya apa sih antara skripsi, tesis, dan disertasi? Jelas ada perbedaannya. Kalau disertasi ini memunculkan temuan baru, memunculkan metode baru, teknik baru, pendekatan baru dalam hal apa saja. Misalkan hal pembelajaran, misalkan sistem evaluasi yang baru dimunculkan, media pembelajaran yang baru dimunculkan. Dan biasanya kalau untuk disertasi ini research and development, penelitian pengembangan biasanya. Bapak Ibu dosen Anda itu biasanya memang akan menggunakan R&D atau research and development. Nah, karena tesis. Kalau tesis itu jelas ya untuk masuk S2 magister. Ini biasanya dalam rangka kalau tesis itu menerapkan dari konsep-konsep, metode, pendekatan-pendekatan ya yang sesuai dengan kompetensi keilmuannya. Sedangkan kalau skripsi untuk S1 seperti Anda, ya kalau S1 cakupan ke dalam ilmunya bagaimana? Itu masih meraba-raba. Ibaratnya orang itu masih belajar penelitian yaitu S1. Ya, Pak, S1 aja masih pusing Pak, apalagi S2. Tapi justru nanti S2 itu udah nggak pusing. Karena kepusingannya itu sudah diraih ketika skripsi usia akhir. Karena Pak Hermat sudah bisa membandingkan. Dulu ketika S1, wow, ya, wah luar biasa ya. Tapi ketika S2 biasa-biasa aja ya, karena mungkin dasarnya itu sudah kita peroleh. Ya, sehingga skripsi itu menjadi ajang pembelajaran bagi Anda untuk mengetahui bagaimana jenis penelitian deskripsi, bagaimana jenis penelitian penelitian kuantitatif, ya kemudian penelitian tindakan, ya deskripsi juga kan ada ya, yaitu ya. Sehingga itulah perbedaan-perbedaan dari skripsi, tesis, dan disertasi. Persamaannya bagaimana Pak? Jelas penggunaan bahasanya, yaitu menggunakan ragam bahasa baku EYD sebagai cakupannya. Kemudian yang kedua, jelas orientasinya adalah sudut pandangnya adalah keilmiahan. Ya. Kemudian kesamaan ketiga sama-sama untuk mendapatkan gelar akademik. Kalau S1 ya skripsi untuk S1, untuk S2 tesis, kemudian untuk S3 disertasi. Nah, itulah ya persamaan-persamaan dan perbedaan dari skripsi, tesis, dan disertasi. Oke, selanjutnya silahkan sahabat literasi bisa mencari letak-letak persamaan dan perbedaan dari ketujuh jenis di atas ya. Ya syukur 7-7-nya gitu ya. Ya kalau enggak 3 saja ya, skripsi, tesis, dan disertasi sesuai dengan capaian Anda yaitu skripsi gitu ya. Yang mudah-mudahan nanti bisa sampai pada dokter semua ya. Amin. Baik, itu tadi terkait dengan bagaimana kebahasaan ya di dalam penulisan karya ilmiah, dan tentunya dari aspek kebahasaan ini
ilmu bahasa itu adalah ilmu penerapan ya. Penerapan itu yang menjadi kunci penting di dalam bentuk materi. Ya, semakin Anda banyak berlatih, semakin banyak sahabat literasi mencoba mempublikasikan, insya Allah itu akan menambahkan nilai skill, nilai tambahan untuk kompetensi menulis karya ilmiah. Oke, sahabat literasi tentunya masih semangat, sukses, dan bahagia ya. Dan tentunya ini menjadi materi-materi yang kumpulan materi dari tata kata, kalimat, paragraf. Sehingga silakan nanti sahabat literasi bisa bertanya secara langsung di WhatsApp group ya, atau kemudian japri ke Pak Hermanto atau lewat channel YouTube ini untuk bertanya. Baik, itu saja yang bisa Pak Hermanto berikan untuk kesempatan hari ini. Tetap sukses ya, dengan semangat, sukses, dan bahagia menjadi kunci kita untuk mata kuliah Bahasa Indonesia. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.